seputar jualan online. Jualan online. Jualan online itu artinya menjual produk dengan cara mempromosikannya menggunakan internet. Jadi sebetulnya jualan online itu sama ya, sama kayak jualan offline. Cuma yang beda adalah media untuk mempromosikannya. Jadi misalkan kalau kita ngiklan di koran. Iklan di koran itu berarti medianya menggunakan media cetak. Terus ada juga misalkan iklan di radio. Nah, kalau ini di internet. Nanti berkaitan ya dengan saluran media dan metode. Terus produk yang bisa dijual. Produk yang bisa dijual tuh di online apa aja sih? Banyak ya. Sama sebetulnya kayak kita promosi menjual produk offline. Jadi produk yang dijual ya sama aja. Misalkan produk fisik itu bahan bangunan, baju, makanan, minuman, terus kendaraan, terus produk-produk yang termasuk dalam jenis primer atau sekunder. Nah, seperti itu. Itu produk fisik. Jadi produk fisik itu kriterianya adalah produk-produk yang bisa diraba ya. Kayak properti juga termasuk sih produk fisik. Cuman memang kalau properti itu nggak bisa dijual pindah lokasi ya. Pindah lokasi. Lain halnya kalau misalkan baju, makanan, minuman itu kan termasuk produk fisik juga tapi bisa dikirim. Nah, terus produk jasa itu juga ada banyak ya. Ada jasa pijat, jasa reparasi TV, terus ada jasa pengeboran sumur, terus ada misalkan jasa pengetikan naskah. Nah, itu ada banyak. Terus produk digital adalah produk yang tidak bisa diraba. Nah, ini kebalikan dengan produk fisik ya. Kalau produk digital itu tidak bisa diraba tapi ada. Contohnya apa? Misalkan Anda jual jasa untuk tambah follower. Nah, itu kan termasuk jasa tapi juga masuk ke dalam jenis produk digital. Nah, terus produk edukasi apa? Misalkan Anda buka kursus cara mengetik di MS Word. Atau misalkan Anda buka kursus cara menggunakan Excel ya. Atau misalkan buka kursus cara desain menggunakan Photoshop. Atau misalkan kursus bahasa Inggris untuk anak. Nah, itu kan produk edukasi. Nah, bentuknya bisa termasuk digital ya, Dan ini juga bisa di satu kota yang sama atau keluar kota ya. Misalkan Anda lokasinya di Surabaya, buka nih misalkan kursus desain Photoshop di Surabaya. Nah, itu produk edukasi. Tapi kalau misalkan dikirim mungkin pakai tutorial ya, atau pakai CD, atau misalkan pakai buku, nah itu dikirim. Jadi dari daftar produk yang bisa dijual ini, pertimbangkan juga tentang bagaimana cara pengiriman atau pelajari juga apakah produknya bisa dikirim atau enggak. Jadi jangan sampai nembak keyword, misalkan jual bahan material di Papua misalkan, padahal kita lokasinya di Surabaya. Terus orang misalkan beli pasir 1 kol gitu kan, nggak mungkin dikirim. Nah, seperti itu. Jadi intinya pertimbangkan juga apakah produk itu bisa dikirim atau enggak. Nah, terus soal media, saluran, dan metode. Medianya di sini kita akan menggunakan Blogspot. Kenapa Blogspot? Karena Blogspot itu gratis, bisa diduplikasi, terus juga support HTML, bikin kontennya juga gampang, tinggal drag and drop. Jadi cuma tinggal klik geser, cuma semudah itu. Terus enaknya lagi kalau misalkan kita jual satu produk, katakanlah makanan, pakai Blogspot 1, udah laku nih, mau bikin lagi, boleh pakai Blogspot lagi. Atau misalkan udah pernah bikin 1 Blogspot, laku, sekarang saya mau jual ini deh, mau promosiin kursus buat adik saya, bikin lagi Blogspotnya, boleh. Nah, gitu. Intinya optimalkan dulu semua sumber daya yang ada. Nanti kalau misalkan udah profesional, kelihatan pasarnya udah naik nih, kayaknya saya mau ngincer yang orang kantoran. Kalau orang kantoran sih kayaknya nggak mau deh. Atau misalkan ada yang ngerti ini kayaknya Blogspot, ya beda gitu. Baru
kita bikin web yang bagus. Atau misalkan produknya udah banyak ya, udah terlalu banyak. Untuk e-commerce itu kan biasanya di atas 1000 ya, di atas 1000 tipe produk. Nah itu udah nggak akan kuat pakai Blogspot. Jadi harus pakai yang berbayar. Nah di sini karena masih untuk produk-produk yang masih satu jenis, nah itu masih boleh pakai Blogspot. Terus salurannya Google Search. Ini berhubungan dengan media, saluran, metode ya. Kalau misalkan kita medianya pakai Facebook, salurannya ya Facebook juga, metodenya ya pakai Ads atau organik. Tapi karena di sini kita pakai SEO, medianya bisa pakai Blogspot. SEO ini kan gratis, Blogspot gratis. Terus saluran di Google Search-nya juga gratis. Kalau misalkan pakai iklan ya jelas Google-nya juga yang iklan yang berbayar. Jadi intinya adalah media, saluran, dan metode optimalkan dulu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Alasan orang belanja online. Alasan orang belanja online itu karena lebih praktis ya. Terus juga tertarik pada produk, kualitasnya bagus, cepat, produknya unik, harganya murah. Nih harga aja udah kerutan ke-6. Jadi kadang harganya mahal pun orang beli. Yang penting tertarik pada produk. Yang penting kualitasnya bagus. Yang penting cepat. Kalau transaksi mudah itu kayaknya relatif ya. Soalnya bisa COD, ketemuan baru bayar, atau transfer via rekening, atau dan yang lain-lain. Nah seperti itu. Itu alasan orang belanja online. Lebih praktis. Tinggal telepon, bayar, barang diantar. Sama kayak misalkan kita punya toko ya. Kalau kita punya toko, kita telepon supplier atau agen kan gitu. Tinggal telepon, kirim uang, barang diantar. Itu padahal offline loh, bukan online, offline. Nah sekarang online ini mencakup lebih besar ya. Hampir ke semua produk. Mau beli HP, beli baju, beli celana, beli bahan bangunan, semua rata-rata online. Alasannya kenapa? Lebih praktis. Kebiasaan belanja online. Ini data dari APJI ya, Asosiasi Penyedia Jasa Internet di Indonesia. Konten komersial yang paling sering dikunjungi adalah online shop. Ini sampai 62%. Terus bisnis personal. Bisnis personal yaitu yang orang jual jasa perorangan, misalkan, atau jual produk perorangan, 34,2%. Terus jenis konten yang diakses itu 93% mengakses konten komersial. Nah ini ada juga sebanyak 98,6% atau 130 juta orang tahu bahwa internet sebagai tempat jual beli. Minimal tahu dulu ya. Jadi sama halnya kalau misalkan Anda mau jualan di pasar. Orang tahu bahwa pasar itu tempat jual beli, jadi lebih enak. Lain halnya kalau misalkan Anda jualan di lokasi A, tapi orang nggak ada yang tahu bahwa A itu adalah tempat jual beli yang gitu. Nah itulah sebabnya juga kenapa internet itu prospektif untuk melakukan bisnis online atau jualan online. Terus ini datanya juga 63,5% pernah transaksi online. Kalau udah pernah transaksi online, kemungkinan mereka akan melakukan transaksi lagi. Artinya bahwa kedepannya ini juga cukup prospektif ya untuk menjalankan bisnis jualan online. Frekuensi transaksi online. Ini ada yang lebih dari 1 kali dalam sebulan, ada yang kurang dari 1 kali dalam 1 bulan, ada yang lebih dari 1 kali dalam seminggu, ada yang kurang dari 1 kali dalam seminggu. Tapi nggak usah khawatir. Ini kan 1 orang. Kalau misalkan jualan online, audiens Anda kan ada banyak ya. Dari tiap audiens itu beli 1. Katakanlah misalkan setiap hari Anda punya 10 audiens, 10 pemirsa atau 10 pengunjung blog. Dari 10 itu misalkan 1 orang yang beli. Besoknya ada 10 pengunjung blog lagi, 1 yang beli. Besoknya ada 10 pengunjung blog lagi yang datang ke blog Anda tuh 1 orang beli. Artinya bahwa setiap hari, walaupun mungkin ada orang yang belanja cuma sebulan cuma sekali, tapi kan tiap hari ada orang baru. Nah itu enaknya. Kalau dari Google Search itu setiap hari akan selalu datang orang yang baru. Itu enaknya. Jadi nggak ada istilah bosen ya. Orang bosen. Lain halnya kalau misalkan kita jualan di sosial media.
kita punya follower misalkan 1000, itu pasti ada bosennya. Nah kalau di Google Search enggak, tiap hari akan selalu ada orang baru yang datang ke blog kita dan mungkin beli. Nah seperti itu. Terus pembayaran transaksi online, sebagian besar via ATM, ada yang COD, internet banking, kartu kredit, SMS banking. Paling besar adalah via ATM. Jadi kalau Anda jualan online, siapkan juga rekening BCA, rekening Mandiri, rekening BRI, dan rekening BNI. Itu yang paling sering digunakan. Kalau bank besarnya ya BCA, cuma BCA sama Mandiri ya. Nah tapi untuk orang-orang yang tinggal di pelosok itu biasanya pakai BRI dan BNI. Itu mereka biasanya bayarnya via ATM. Nanti kalau misalkan bisnis Anda udah jalan, usahakan untuk daftar SMS banking. Jadi bisa dicek pembayaran. Nggak perlu jalan ke ATM, dilihat oh udah bayar, siapin barang langsung kirim. Seperti itu.